Jet tempur F-15X benar-benar seperti abang-abangnya pesawat tempur. Lebih besar, lebih cepat, dan lebih mematikan dibanding seniornya si A-10 Thunderbolt II yang sudah uzur, tapi masih rajin dinas. Nah, buat yang belum update, F-15X ini akan menggantikan si Warthog di pangkalan udara Selfridge, Harrison Township, Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sendiri yang gayanya kadang lebih heboh dari launching iPhone baru, ngumumin pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 bahwa 21 unit F-15X Eagle II siap dikirim ke Selfridge. Menurut The Detroit News, kehadiran F-15X ini bakal bikin A-10 pensiun dini, padahal dia udah jadi anak emas. Pangkalan itu selama lebih dari 1 dekade. Tapi ya gimana, umur emang nggak bisa bohong. Menurut Boeing, si F-15X ini bukan cuma ganteng tapi juga super bertenaga. Bayangin aja, dia bisa bawa muatan sampai 29.500 pon, jauh di atas kemampuan A-10 yang cuma kuat 16.000 pon. Ini kayak dibandingin truk Fuso sama pickup L300. Soal kecepatan, jangan ditanya. F-15X ini 4 kali lebih cepat dari A-10. Kalau si Warthog mentok di 420 mil per jam, F-15X bisa ngebut sampai 1.875 mil per jam. Itu udah bukan terbang, tapi teleportasi. Ukurannya pun nggak main-main, tinggi 18,5 kaki, panjang hampir 64 kaki, dan lebar sayap sekitar 43 kaki. Kalau diparkir di gang rumah, bisa nutup akses RT. Buat nampung monster ini, hanggar segede 41.600 kaki persegi, lagi dibangun, lengkap dengan fasilitas perawatan yang kayaknya bisa buat spa pesawat. F-15X juga bisa nembak dari jarak yang jauh banget sambil tetap diem-diem baik karena punya peralatan perang elektronik canggih, kayak ninja tapi bawa rudal. Berdasarkan info dari Simple Flying, pesawat ini bisa terbang sejauh 3.450 mil tanpa isi bensin. Bandingin sama si A-10 yang cuma kuat 800 mil. Ini udah kayak bandingin marathoner sama tukang beli gorengan. Amerika Serikat mulai kerjasama dengan Boeing buat produksi 8 unit pertama di tahun 2020. Terus dia terbang perdana tanggal 2 Februari dari Bandara Internasional St. Louis Lambert. Serius, dia udah ngedate sama langit sebelum banyak orang jadian tahun itu. Parlemen Michigan pun udah ngebet banget ngelobi sejak tahun 2021, waktu Senator Amerika Serikat Gary Peters bilang kalau Selfridge cocok banget buat jadi rumah baru F-15X. Jet ini adalah versi paling anyar dari keluarga F-15 generasi keempat dan dipakai buat misi pertahanan dalam negeri. Tiap unitnya, siap-siap, 95 juta sampai 100 juta dolar. Beda jauh sama si Warthog yang cuma butuh 10 juta dolar buat diproduksi. Dan kabarnya 21 unit F-15X ini bakal datang sekitar tahun fiskal 2028. Indonesia juga nggak mau kalah loh, udah naksir berat sama pesawat ini sejak tanda tangan MOU sama Boeing tahun 2013 buat dapetin 24 unit. Jadi intinya F-15X ini bukan cuma upgrade, tapi turbo evolution. Dari Warthog ke Super Eagle, dari lambat ke kilat, dari jadul ke futuristik. Amerika Serikat siap-siap jadi lebih garang di langit dan Indonesia siap-siap jadi tangga yang naksir pesawat. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mikir kalau F-15X ini sempurna tanpa celah. Soalnya, walaupun kecepatannya mirip The Flash habis minum kopi 7 gelas, dia bukan pesawat stealth murni kayak si F-35. Jadi kalau lagi misi ngintip musuh sambil nyamar, dia harus ngandelin peralatan perang elektroniknya yang canggih. Ya, semacam pakai jaket gaib ala Harry Potter tapi versi radar. Meski begitu, jangan remehkan dia. F-15X bisa bawa rudal dan bom lebih banyak dari teman kamu yang hobi koleksi skin di game. Dengan 12 titik cantelan senjata, dia bisa bawa rudal udara ke darat, dan bahkan rudal ngebubarin acara ilegal di langit musuh. Nah, yang bikin makin menarik, F-15X ini bisa diterbangkan oleh satu pilot aja. Padahal dulunya model F-15 yang lama itu sering perlu 2 orang. Ini menandakan 2 hal. Pertama, teknologinya makin canggih. Kedua, biaya kopi buat co-pilot bisa dihemat. Buat Indonesia, kehadiran F-15X di wishlist belanja militer adalah sinyal kuat bahwa kita pengen naik kelas. Kita udah tanda tangan MOU sama Boeing dari tahun 2013.
Artinya udah kayak jodoh yang dijodohin orang tua, tinggal nunggu resepsi. Dan kalau beneran datang ke Indonesia, ini bakal jadi koleksi jet tempur tercanggih dan tergahar yang kita punya sejauh ini. Tapi, ya tentu saja semua itu harus diiringi sama anggaran, karena satu unitnya bisa sampai 100 juta dolar Amerika, alias cukup buat bangun stadion bola, kampus baru, dan warung makan gratis kecamatan. Tapi ya, demi pertahanan negara, harga segitu mungkin dianggap investasi. Siapa tahu kita bisa bikin musuh mikir 2 kali sebelum iseng-iseng lewat di langit Nusantara. Dan jangan lupa, kalau Indonesia dapat F-15X, kita bisa mulai masuk klub elit pengguna jet tempur top tier dunia, barengan sama negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan Qatar. Udah kayak masuk geng motor eksklusif, tapi isinya pilot dan teknisi. Jadi, tunggu apa lagi? Jetnya makin canggih, kecepatannya makin sadis, bentuknya makin sangar. F-15X ini jelas bukan cuma upgrade, tapi transformasi total dari masa depan Angkatan Udara. Baik untuk Amerika Serikat yang udah siap pakai maupun untuk Indonesia yang udah dari lama ngelirik sambil bilang, yang itu aku mau. Ngomong-ngomong soal Indonesia dan F-15X, banyak yang penasaran, abis ini Indonesia mau kerjasama apa lagi ya? Soalnya, kayaknya Indonesia udah mulai serius ngisi keranjang belanja alutsista. Dan bukan belanja riseh loh, ini belanja level Sultan Defense Edition. Jadi begini, kalau kita udah berhasil ngedapetin 24 unit F-15X, kemungkinan besar Indonesia bakal makin kerjasama strategis jangka panjang sama Boeing, dan bahkan mungkin juga sama Pentagon. Kalau Amerika Serikat lagi mood baik, ya kan? Bisa jadi kita bukan cuma jadi pembeli, tapi juga mitra produksi atau perawatan regional buat negara tetangga di ASEAN. Coba bayangin, ada satu hanggar di Halim atau Iswah Judi, isinya teknisi Indonesia ngerjain jet-jet tempur canggih milik negara lain sambil nyetel musik dangdut koplo. Radar aktif, senjata kalibrasi, dan kopinya mana bos? Selain itu, ada spekulasi kalau Indonesia bakal mulai ngincer pelatihan bersama lebih intensif. Bisa jadi nanti TNI AU makin sering jalan-jalan bareng US Air Force buat latihan gabungan. Jadi bukan cuma latihan tempur, tapi juga latihan logat Inggris militer. Eagle 2, copy that, masuk warung Indomie dulu. Over. Nggak menutup kemungkinan juga, Indonesia mulai mengincar jet generasi kelima kayak F-35. Meskipun harganya bikin kepala pusing, tapi kalau pegang F-15X, ya tinggal selangkah lagi buat naik kelas. Apalagi kalau ada diskon bundling. Beli F-35 gratis pelatihan pilot dan 1 unit simulator buat main di warnet. Dan siapa tahu, Boeing atau Lockheed Martin nantinya buka kantor cabang atau fasilitas produksi kecil-kecilan di Indonesia. Ini bisa nambah lapangan kerja, teknologi, dan alasan baru buat anak teknik bilang, bro, gue kerja nanganin jet tempur sekarang, bukan lagi bongkar IC. Tentu saja semua ini masih spekulasi. Tapi dengan tren belanja militer Indonesia yang makin serius, dari Rafale, Black Hawk, sampai potensial F-15X, kita bisa lihat satu hal. Indonesia mulai ngerti kalau pertahanan itu bukan cuma soal gagah-gagahan, tapi juga soal kedaulatan dan bargaining global. Siapa tahu, 5 atau 10 tahun lagi, Indonesia bukan cuma negara yang beli alutsista, tapi negara yang bikin atau nyuplai teknologinya. Bukan cuma penonton di pameran militer, tapi ikut buka booth sendiri dan bilang ke negara lain, kita punya yang lebih keren, ayo mampir kan. Jadi buat masa depan kerjasama Indonesia, kita tunggu aja. Tapi satu hal pasti, arah angin pertahanan kita lagi naik. Dan mudah-mudahan gak cuma anginnya doang, tapi juga semangat buat mandiri dan makin kuat di udara. Dan kalau kita ngelihat dari pola-pola yang ada, Indonesia kayaknya juga nggak mau cuma jadi pelanggan tetap Amerika Serikat aja. Soalnya di sebelah sana kita juga udah gandeng Prancis buat Rafale, Turki buat drone Anka. Bahkan lagi deket-deket sama Korea Selatan buat proyek jet tempur KF-21 Boramae. Ini kayak lagi deketin banyak calon dalam waktu bersamaan. Tapi jangan salah, ini bukan modus, ini strategi geopolitik bro. Indonesia sadar, dunia sekarang nggak cukup punya satu teman deket aja, harus banyak. Biar kalau ada yang iseng main ke wilayah kita tanpa izin, kita tinggal kasih kode ke teman-teman. Bro, ada yang ngintipin pagar belakang. Gasin gak nih? Dan kalau Indonesia beneran dapetin F-15X, bukan cuma sekadar nambah koleksi pesawat tempur, tapi juga nambah bobot tawar di mata dunia. Kita bisa bilang ke negara tetangga sambil senyum manis, santai aja, kita damai kok. Tapi kalau kamu mulai, ya kami bisa lebih mulai.
Dari Warthog ke Eagle, dari pelengkap jadi pemain inti, F-15. X bukan cuma simbol kekuatan udara, tapi juga simbol ambisi Indonesia buat berdiri sejajar di panggung global. Dan kalau semua rencana ini mulus, mungkin suatu hari nanti ya bukan cuma Boeing yang kirim pesawat ke kita, tapi teknisi kita yang bantu bikin, pilot kita yang bantu latih, dan Indonesia yang jadi tuan rumah kekuatan langit Asia Tenggara. Jadi, kalau kamu dengar suara gemuruh di langit, jangan panik. Itu bukan badai, itu cuma F-15X lewat sambil bawa pesan, langit Nusantara kini dijaga dengan lebih serius dan lebih keren.